Asyallahu liman kadani bisu, asyallahu indal maut, asyallahu inda su'alil qabri, asyallahu indal mizan, asyallahu inda sirat, asyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-169, Kitab Mukhtar Ahadisin Nabawiyah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, paling keras-kerasnya ujian manusia yang diuji oleh Allah adalah al-anbiya, para nabi. Ya, yang banyak diuji oleh Allah itu para nabi. Makanya ujian itu bukan hanya sekedar yang tidak enak. Kadang-kadang ujian itu juga enak, tapi kadang-kadang ujian enak banyak yang tidak lolos. Makanya Nabi ketika melihat surga, ra'aitul jannah aksaru ahliha al-fuqara wal masakin. Aku lihat surga itu penduduknya paling banyak adalah orang-orang susah, orang-orang tidak punya. Wa ra'aitun nara, sementara aku melihat neraka, wa aksaruha al-aghniya, yang paling banyak penduduk neraka itu orang kaya. Sampean milih kaya apa miskin? Paling banyak di neraka orang kaya loh. Kepingin masuk surga, hidup di dunia enak, mati masuk. Nah itu. Ini kan jamaah-jamaah masjid ini kan bukan orang yang kaya raya rata-rata. Ada yang punya hotel? Nggak ada. Ya Allah, betulan yang punya hotel, punya restoran, punya toko gede-gede, toko emas, toko ini jarang ketemu di masjid kayak gini. Yang duitnya MM-an itu nah. Ya, jarang ketemu. Seandainya kalau dipikir Bu Ahe, mereka tidak kesusahan, ibarat sholat sebelum subuh dia ke masjid, kemudian sholat subuh, kemudian dengarkan pengajian, kemudian isyraq, sampai sholat duha, baca Quran, asik di masjid, iktikaf. Mereka tidak perlu takut duitnya banyak, beras banyak. Tinggal telepon bininya, bah makan apa kita? Ambil aja tuh nah, gesek aja. Kalau ke mall ya nukar daging, tinggal gesek aja. Kalau kita kan mungkin masih nyari. Tapi kenyataannya di tempat-tempat seperti ini jarang. Di tempat pengajian-pengajian guru-guru juga jarang. Yang ketemu ya kayak sampean-sampean ini aja yang kelihatan. Punya motor gayanya aja kredit 5 tahun. Ya. Tapi sampean Masya Allah ahli surga. Kan kaya itu ujian, ya. Tapi banyak yang tidak lolos.
Seharusnya ujian paling cepat masuk surga itu kaya, paling enak, duit hambur-hambur aja orang lebih. Ke masjid perlu apa, keramik nih. Pesantren perlu apa, atap nih. Apalagi yang diperlukan nih. Seharusnya gampang dia masuk surga, tiketnya ada ya, tiketnya itu ada, cuman kadang-kadang tidak digunakan, sayangnya ke situ. Makanya katanya Nabi, ihtajjallahu ta'ala yaumal qiyamah ala arba'ati anfasin ala arba'ati ajnasin. Nanti Allah persiapkan nih orang-orang yang banyak alasan ini ya, yang punya banyak alasannya ini supaya dia lolos. Allah persiapkan 4 manusia untuk menjadi dalil pembantah bagi 4 golongan yang banyak alasan. 4 manusia sudah disediakan sama Allah, dan ini semuanya ujian. 4-4-nya ini yang jadi alasan ujian dari Allah. Nanti dia jadikan alasan supaya ada, diterimalah alasannya itu. Tapi sudah dipersiapkan juga oleh Allah. Nih, kau nanti ngomong ini, aku siapkan nih orang. Kau ngomong ini, aku siapkan nih orang. Yang pertama kata Nabi, ihtajjallahu ta'ala al-aghniya bi Sulaiman alaihissalam. Nanti nang orang-orang kaya itu dipersiapkan oleh Allah dengan Nabi Sulaiman. Begitu orang kaya ditanya sama Allah, lima taraktumul ibadah, kenapa kau ini jarang ikut pengajian, jarang sholat berjamaah, jarang ini, dia beralasan, ulun sibuk ya Allah, ngurusin ini, banyak gawian ulun. Dipanggillah Nabi Sulaiman, orang kaya, kira-kira kamu sama ini orang gimana? Kayaan mana kamu? Sama Nabi Sulaiman. Nggak usah ngurusin hartanya dulu, dibandingkan kita. Bininya aja. Bini kamu berapa? Ya orang kaya-kaya ini nah. Ngurusin lain dunia. Ulun bini 4 ya Allah. Nih Sulaiman nih, bininya 200. Ayo, sibukan mana kau? Sementara dia matinya dalam posisi ibadah, dia meninggalnya aja posisinya sholat. Kau bagaimana? Kau punya hartamu berapa? Kau punya kekuasaan, katanya sibuk ngurusin ini nih, kekuasaanmu berapa? Nabi Sulaiman ini bukan yang diurusin manusia aja, yang diurusin jin, yang diurusin hayawan, baik nang di atas, di darat, di laut maupun di daratan, semuanya diurusin oleh Nabi Sulaiman. Ayo, sibukan mana kau dengan Nabi Sulaiman? Sementara matinya Nabi Sulaiman, posisinya sedang sholat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang beriman, jangan sampai melalaikan diri kalian semuanya. 1, amwalukum, pekerjaan kalian, harta kalian, kesibukan kalian, jangan sampai melupakan kalian. Ibarat kita ini hidup setumat, selama-lamanya kita tinggal di dunia paling mentok 100 tahun. Ada nang umur 100 tahun orang meninjau sini? Ada? Enggak. Paling tak dikasih jadwal lah, paling panjang dah 100. Wah ini jarang orang 100. Paling lama nah kita tinggal di dunia ini, bertahap kita dikubur. Rasulullah umur 63, dikubur sudah 1440 tahun. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Ada yang mengatakan 1035, dakwah 950 tahun, dikubur sudah 10 tahun. Banyakan mana umur sama dikubur? Nanti tambah lagi kita di barzah. Fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun, nang sehari sama dengan 1000 tahun.
Kita nanti di mahsyar wa huwa biqadri khamsina alfasana. Kira-kira kita nanti di mahsyar berdiri, proses mahsyar, penghitungan amal kita nunggu selama 50.000 tahun. Ya, kalau pian masuk surga Pang 1 triliun tahun sebentar. Coba bayangkan, pian masuk surga 1 triliun tahun, mungkin 10.000 triliun tahun dah. Itu pun sebentar. Karena kalau ada waktu berarti pian nanti dikeluarkan. Kalau pas sampai waktunya. Tapi Allah katakan di dalam surga khalidina fiha abada. Khalidina itu sudah langgeng. Abadan ini selama-lamanya langgeng juga. Ini taukid khalidina fiha abada. Selama-lamanya tidak keluar lagi kita di surga. Jadi kalau orang ya ada temponya masuk surga berarti itu sebentar. Makanya dikatakan Nabi khuludun fil jannah khairun minal jannah. Tinggal langgeng di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Tinggal langgeng di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Karena ada yang sudah lama tinggal di surga dikeluarkan. Siapa? Iblis. Iblis itu sudah jutaan tahun di surga, tapi dikeluarkan gara-gara diperintah oleh Allah untuk hormat sama Nabi Adam, tidak mau. Ya. Jadi kita di sini nih sebentar aja numpang. Makanya ketika kita di sini berbuat baik, tanam benih-benih kebajikan yang kebetulan dikasih oleh Allah kekayaan itu ujian. Gunakan baik-baik. Makanya kalau sahabat-sahabat itu iri sama orang kaya. Ujar sahabat ngelihat orang kaya bersedekah. Ujar sahabat nang lain dahaba ahlud dusur. Nyaman benar orang kaya ini nah. Bisa beramal dengan hartanya. Ya, bil amwal mengeluarkan sedekah perang. Perlu biaya nih ya Rasulullah, nih ya Rasulullah. Nyaman benar ujar orang yang tidak punya. Kata Nabi jangan kecewa, nih ku kasih amalan, tapi jangan cerita-cerita ya. Nih kau kalahkan orang kaya kata Nabi. Ya apa ya Rasulullah? Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya bisa memenuhi timbangan amalmu. Senang aja orang miskin dikasih amalan subhanallah. Kalau subhanallah, kalah nih orang kaya. Biar mereka sedekah, kita baca subhanallah aja dah. Nggak bisa sedekah duit, kita sedekah tasbih. Subhanallah. Orang kaya dengar juga, baca juga subhanallah. Nah, ya Allah ya Rasul, ini orang dia baca tasbih juga, dah gampang dah. Tak kasih alhamdulillah kau, alhamdulillah. Orang kaya dengar juga baca alhamdulillah. Akhirnya apa? Sampai ujungnya Nabi katakan Allah memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki, Allah menyempitkan rezeki orang yang dikehendaki. Dua-duanya baik. Nang kaya bersyukur, nang miskin bersabar. Kalau nata hati bener, baik semuanya. Nanti orang nang bilang sibuk, aku diatur-atur orang, nah ini. Aku ikut orang, bekerja ikut orang, ini diatur-atur. Saya tidak bisa ibadah. Diambillah Nabi Yusuf alaihissalam. Kira-kira kamu dengan orang ini diatur, antara engkau dengan dia bagaimana? Dia diatur oleh menteri, dia menjadi seorang budak. Kalau kita diatur orang masih bergaji. Nggih? Kita diatur orang artinya kerja ke orang, masih bergaji. Kalau Nabi Yusuf menjadi seorang budak, dia tidak ada gaji. Diatur orang tapi tidak bergaji. Ayo sibukan mana kau sama Yusuf? Wah, ulun kada kawa guru Allah ya Allah ke masjid ulun sakit kau pengen. Sakitmu apa?
diambilkan Nabi Ayub alaihissalam. Nih Ayub nih, sakitmu parahan mana sama Ayub? Nah, kau sakit apa? Cuman pusing. Ya kalau pusing gak ada bisi duit. Ini nih Ayub, liatin, badannya semuanya maaf keluar ulatnya. Sakitnya Nabi Ayub, kecuali jabhah, nih tempatnya dia sujud kepada Allah, telapak tangan dia tempelkan tangannya kepada Allah, lututnya, telapak kakinya. Selebihnya maaf Nabi Ayub keluar belatungnya. Ditaruh kalau mau sholat satu-satu, ditaruh sini, taruh sini. Mulai jatuh, mulai dari kekayaan sampai miskin, Nabi Ayub itu adalah ujian. Dari orang kaya Nabi Ayub, jangan dikira Nabi Ayub itu miskin, dah. Beliau pernah menjadi orang terkaya di Palestina. Anak ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sebab Nabi Ayub ini masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bininya juga turunan Nabi Ibrahim. Bininya cucunya Nabi Yusuf. Ya kalau Nabi Ayub dari Nabi sama dengan Nabi Isa dan Nabi Yakub, cuman jalurnya bukan Nabi Yusuf. Sama keturunan Nabi Isa alaihissalam. Lalu keturunan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, bini-bini melihat Nabi, tampannya Nabi Yusuf sampai tangan terputus, tidak merasakan sakitnya dipotong tangan karena melihat tampannya Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na, menggunakan mudha'af tad'if. Qatta'na bukan memotong. Kalau qata'a memotong sekali, ini qatta'na dia memotong-motong. Jadi dia memotong tangannya seperti memotong bawang. Tahu pian bawang? Bawang itu kalau ibu-ibu ngerajang itu kan cek ini. Ini melihat Nabi Yusuf ini gini nah tangannya. Akbarna ay ta'ajabna, kagum betul. Bukan Allahu Akbar. Sampai melongo gini, dia potong-potong tangannya, dia enggak merasa ini tangan ini 4 ini udah habis, terpotong sendiri, krek. Nabi Yusuf berjalan gini, begitu masuk di pintu habis tangan sudah. Ya, karena apa? Ini wanita-wanita istri menteri-menteri ini melecehkan Siti Zulaikha. Ya, tutuna istrinya menteri, bahasa kita ini apa ya? Apa cinta terlalu menggebu-gebu itu lah Bu. Sebab tiap hari ngelihat Nabi Yusuf, tiap hari maka ada bahasa Inggrisnya witing trisno jalaran soko kulino. Karena sering lihat apa? Dari mata turun ke hati. Ternyata setelah dinikahin oleh Nabi Yusuf, Siti Zulaikha ternyata masih gadis. Jadi selama kawin dengan menteri ini, menterinya kada kawa apa namanya, kayak ulin 88 itu nah. Ternyata letoy. Suaminya apa? Letoy. Jadi waktu dinikahin Nabi Yusuf, Siti Zulaikha itu masih gadis, masih perawan. Jadi selama ini cuman mungkin sama lakinya dipandangin doang, nggak dipegang-pegang Siti Zulaikha ini. Ya, begitu Nabi Siti Zulaikha, itu nah laki nah apa Zulaikha anu kepincut sama budaknya sendiri. Kata Zulaikha, kau belum tahu budakku. Ya, belum tahu Nabi Yusuf. Awas kau nanti tak tunjukkan kau sama Yusuf ya. Ngomongin gini. Begitu langsung di 40 wanita dikasih meja, kasih apel, kasih pisau nang tajam. Yusuf nanti lewat toko ke sana semuanya ya. Kau lewat ke sana nanti.
Begitu wanita udah dikasih pisau, kasih apel, dah Sub, kau jalan Sub, lewat situ. Begitu ngelihat Nabi Yusuf, kaget semua wanita. Akbarnahu falamma ra'ainahu, tak kalah bini-binian itu melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka tercengang. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka memotong-motong tangannya sendiri. Wa qulna, dia berkata, ma hasya hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini malaikat ini orang, bukan manusia. Potong-potong. Ini Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi Yusuf itu separuhnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada buah melon, semangka, tatak jadi dua, separuh miliknya Nabi Muhammad. Tinggal separuh, kalau separuhnya ditatak jadi dua, seperempat. Seperempatnya milik Nabi Yusuf. Nah, seperempatnya ini dibagi mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Nah, kayak pian ini dapat kulitnya semangka kayaknya pian ini. Ini aja ganteng-ganteng kayak gini. Gimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Yusuf aja potong tangan sampai tidak terasa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Cangkokannya Nabi Muhammad aja, tahu cangkokan sampai cabang-cabangnya sampai keturunan yang ke-40 ya. Karena ini kan rata-rata 40 ke bawah, 41, 43, 42 turunan dari Nabi Muhammad. Itu ganteng-ganteng Mas, cantik-cantik, Sarifahnya cantik-cantik, habaibnya ganteng. Padahal sudah cangkokan ke-40. Bagaimana kalau dengan asalnya? Nah, istrinya Nabi Ayub ini cucunya Nabi Yusuf. Makanya ketika anak-anaknya ganteng-ganteng, Nabi Ayub begitu dikasih kekayaan, kata iblis, iya ya Allah, Ayub sampean kasih kekayaan begitu melimpah, ibadah tumak nina wajar, duit cukup. Kata Allah, baik, kuuji nih Ayub. Lihatin nih, langsung hartanya habis dalam semalam, kebakar semuanya. Kalau mungkin kalau kita ini kalau gitu siup mungkin bisa mati jantungan. Nabi Ayub tidak. Alhamdulillah ya Allah, kau ambil titipanmu. Innalillah wa inna ilaihi, kembali lagi punya pian. Pian ambil, ulun ndak ngurusin lagi banyak-banyak. Tambah ibadahnya, tekunnya sama Allah. Katanya iblis, iya ya Allah, hartanya pian ambil, kau masih ngasih ketenangan jiwa sama si Ayub. Apa? Anak-anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, soleh-soleh, bakti lawan kuitan. Coba pian ambil, pasti pian ndak disembah sama Ayub. Dalam satu malam anaknya semuanya mati. 16 anak mati mendadak. Yang tadinya kita bisa memandang, tahu-taunya berjajar meninggal semuanya. Abjar Nabi Ayub, ya Allah, ini semuanya titipan pian ambil juga ya Allah. Iya ya Allah, pian ambil anaknya, dia masih masa sehat-sehat aja, coba kasih penyakit, kasih sakit. Begitu sakit, maaf, semua badannya gatal-gatal, keluar belatungnya. Bini minta cerai. Bininya ada 2, satu cucunya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, satunya bukan. Nang bukan ini minta cerai. Dicerainya, diusir dari kampung, sendirian di padang pasir, sholat Allah Akbar. Bininya ngelihat lakinya, istrinya Nabi, cucu Nabi Yusuf, bakti kepada laki. Kalau sudah lapar, tidak ada duit, katanya Nabi Ayub, sabar dengai, sabar. Iya mas, masya Allah, ini istri ya, ada macam-macam istri. Ada duit abang sayang, tidak ada duit abang ditendang. Ada juga yang satu tadi ditendang, sudah minta cerai dia, satunya ndak. Sudah ndak ada duit,
makanan ndak ada, bininya kan mungkin sabar bisa ditahan, perut yang ndak bisa. Sebab perut ini kalau lapar bunyi Pak Ai, keruk keruk, artinya aku lapar. Akhirnya rambutnya dijual satu-satu, dipotong, tik, dijual ke pasar. Siapa mau beli rambutku, ganti dengan gandum. Lihat laki ndak makan, ndak ada duit ya apalagi. Orang nemu rambutnya anaknya, istrinya Nabi Ayub, orang jelek. Kalau nemu rambut itu satu ditempelkan di rambutnya, pluk, berubah langsung cantik. Ini karomahnya rambutnya istrinya Nabi Ayub. Makanya hukumnya menyambung rambut itu haram. Bahasa kita wig sekarang lah. Kalau dulu bukan wig yang kita punya rambut pendek terus disambung rambut digelung-gelung itu, kayak ibu kita Kartini itu nah. Apa namanya itu? Konde ya. Tusuk. Nah itu enggak boleh, haram. Di Islam enggak boleh. Ditukar. Nanti enggak ada gandum lagi, ke pasar lagi dijual. Orang sewenang rebutan, ayo aku beli. Yang nenek-nenek yang keriput-keriput pulang kayak umur 17. Lakinya bingung, kamu siapa? Aku bini pian lah. Mana ada? Nggak percaya, dilepas rambutnya, tua lagi, tempelkan, muda lagi. Wah, ini begitu Nabi Ayub dikasih sembuh sama Allah, waktunya sembuh. Urkud birijlika ya, disuruh nginjek Nabi Ayub ke bumi, tik tik, keluarlah air. Nabi Ayub alaihissalam berwudu. Begitu berwudu semua penyakitnya logrok, dagingnya keluar lagi bersih wajahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nah begitu sudah bersih, sehat, ya namanya laki-laki, sehat semuanya. Begitu istrinya didekatin, rambutnya dibuka, lode, mana rambutmu? Anu masa ini aku bernadar kepada Allah, kalau kau sampai potong rambutmu, aku akan pukul kamu. Ya sudah dilaksakan mas, dipukullah 100 kali bininya. Cuman memang laki, dasar laki sayang lawan bini, nadar terlaksana, bini kada sakit, nyarilah lidi 100, lidi diikat 100, dipukulkan, tik, kira-kira sakit enggak Bu? Enggak. 100 kena, sakit enggak? Nah, nadarnya terlaksana tapi bini enggak sakit. Akhirnya diberikan keturunan oleh Allah, nabi-nabi yang mulia setelah diuji oleh Allah. Ya. Nanti orang miskin beralasan ini ulunna diuji oleh Allah dengan kemiskinan, diambillah oleh Allah Nabi Isa alaihissalam. Kau bilang miskin, miskinan mana kau dengan orang ini? Nabi Isa alaihissalam, kau punya bini? Enggih, berarti kau masih kaya. Sebab bini ini penenang jiwa. Orang susah kalau sudah duduk dengan bini berkesahan, hilang kesusahan. Lah, artinya ada nang diajak diajak memikul masalah. Kita ini berkisah, hilang kesusahan separuh sudah. Aduh dingai, anu, kamas, anu, hilang sudah. Makanya dikatakan qurrata ayun, penenang jiwa. Anak, bini itu penenang jiwa, problema hilang. Nah, kau punya bini enggak? Ya punya. Nah, Nabi Isa enggak punya bini. Kau punya abah? Punya. Nabi Isa enggak punya abah. Kau punya saudara? Ini enggak punya saudara. Kau punya rumah? Ini enggak punya rumah. Kalau bahasanya ada lagunya, makan sendiri,
mandi sendiri, cuci. Sampai ada yang nyucikan. Nabi Isa nyuci sendiri, makan sendiri, tidak ada yang mendampingi. Sampean masuk, kenapa kau tinggalkan ibadah? Sementara ini Isa, puasanya Nabi Isa tidak ada, belum tandingannya. Nabi Isa itu setiap hari berpuasa, shaumud dahr, tidak pernah batal, setiap hari puasa. Kalau ibunya Siti Maryam 2 hari puasa sehari tidak, 2 hari puasa sehari tidak, 2 hari puasa sehari tidak. Hebatnya Nabi Siti Maryam itu selama sebulan 20 hari berpuasa, 10 hari tidak. Kalau Nabi Isa seumur-umur beliau puasa. Nabi Isa. Nabi Muhammad puasanya 3 hari, 13, 14, 15. Tapi bernilai sebulan. Kalau Senin Kemis lihat situasi, pulang dulu. Istriku ada sarapan enggak? Ada mas, makan. Ya Rasul, Aisyah, ainda kita ada makanan enggak? Mafisya ya Rasulullah, kita enggak punya apa-apa. Idzan ini shaim. Dah, kalau gitu aku berpuasa. Enak Rasulullah itu. Jadi puasa sunnah boleh berniat siang-siang, tapi enggak boleh sore-sore niatnya. Ya, daripada aku enggak sarapan, enggak makan hari ini, dah aku berpuasa. Udah jam 5. Nah, masih pagi gini boleh berniat, aku puasa deh hari ini, tadi belum sahur aku. Beda kalau sudah minum kopi terus baru berniat, enggak boleh itu ya. Kalau masih pagi-pagi sehat, bismillah. Jadi semuanya ada dalil, orang sehat, orang kaya, orang sakit, orang miskin, enggak bisa alasan kita. Semuanya ujian itu udah dipersiapkan oleh Allah untuk jawabannya. Summal amsal fal amsal yubtalar rajul ala hasabi dinihi. Jadi seseorang itu diuji oleh Allah dengan sekedar agamanya, termasuk nah ini azan di masjid ini ujian Pak, bagi orang yang sehat-sehat itu. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Yang sehat-sehat disuruh ke masjid. Ummi Maktum ini orangnya buta. Ya Rasulullah, aku ini buta nah, kira-kira aku ini haruskah ke masjid? Ujar Nabi, atas ma'un nida, kau dengar azan, inggih ya Rasulullah, datang kau ke berjamaah. Ya, nih. Jadi nanti matanya yang ngelihat itu alasan apa lagi? Ini Ummi Maktum, orang nang buta, bertanya kepada Nabi, atas ma'un nida, kau dengar azan, inggih ya Rasulullah. Kalau gitu kau datang ke masjid. Nah kita nang melihat nanti kemana? Ulun uyuh ya Allah. Uyuh, kau lihat Ayub, apalagi? Siapa lagi kau pakai dalil apa lagi? Ada semuanya, ya. Jadi Ummi Maktum nang tidak melihat. Jadi adzan ini ujian juga. Semakin hati orang itu kuat imannya, itu semakin dia ujian. Kalau dia imannya lemah, adzan itu bukan ujian, biasa-biasa aja. Ya, bagi ya Allah adzan. Nah, itu ujian dia, gelisah. Kalau dia punya iman, ya. Fa in kana fihi dini solban, kalau agamanya kuat istadda bala'u, ujian berat. Wa in kana fi dini riqqah, kalau agamanya ringan ubtuliya ala qadri dini, dia diuji oleh Allah sekedar agamanya. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yadu yamsi alal ardi, sehingga orang itu terus menghadapi ujian, ya, sampai sore-sore. Pagi diuji seret sampai sore, sampai dia menghadap kepada Allah. Ya, ya termasuk kita punya kaki ngilu, asam urat, ya. Kadang-kadang ini jangan sedih pian.
Ketika pian menghadap kepada Allah, di sini diterangkan wama alaihi khati'ah, dia tak punya dosa. Begitu pian meninggal, plek, udah bersih pian itu, udah dicuci sama Allah. Bagaimana cara mencuci Allah? Dengan banyaknya ujian, badan letih, badan uyuh, menghadapi ujian macam-macam. Ini dosa kita dikurangi Pak Ai. Sampai sakit pun kata Nabi, humma, tahu humma ya? Humma itu demam. Ulun betakun kira-kira kalau ada orang ke dokter, dia punya sakit asam urat sama pilek, kira-kira obatnya mahalan mana Pak? Pilek sama asam urat, mahalan mana obatnya? Asam urat lah. Pilek itu cuman 2.000 obatnya, Mixagrip lah. Mixagrip dapat berapa kali 2.000? 4 keping. Kok tahu? Sering beli. Pilek dikit, alhamdulillah minum obat, bismillah, sembuhkan ya Allah, sehat. 2.000. Lihat ini, cuman 2.000 obatnya. Apa yang diberikan oleh Allah? Al-humma, ujar Nabi, sakit demam. Mixagrip, kalau minum ya Allah beri kesembuhan ulun ya Allah, plek minum. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahil kafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Allahumma inni a'udzu min syarri ma ajidu wa uhadir. Pegangin yang sakit umpamanya 2.000, 4 keping. Apa yang diberikan Allah ketika sakit demam? Kafaratus sana, dosanya diampuni 1 tahun. Dosanya 1 tahun. Maka kita kayaknya ndak sakit, hari-hari ke masjid, alhamdulillah. Cuman ada cumannya Pak. Kadang-kadang terasa kita ini kaki-kaki ini kayaknya ngilu-ngilu. Tapi insya Allah pian ndak ya, ndak ada bedanya. Makanya kadang-kadang ulun aja liatin pas subuh, habis subuh duduknya gini, pegangan kaki berpijit ya. Bukan ndak ya sakit ndak Pang, cuman terasa dikit-dikit aja dipijitin, artinya supaya nyaman badan. Nah, ini jangan dikira cuman sekedar pijit-pijit. Allah ini menghilangkan dosa kita. Kita ndak tahu, sementara dosa kita dikikis habis oleh Allah. Kita ini cuma ngerasakan dikit-dikit aja, tapi dosa kita dikikis terus sama. Begitu meninggal pelak, ternyata dosa kita udah habis. Yang diterasa di badan ngilu-ngilu tadi itu ternyata ngilangin dosa kita. Hatta di sini katakan wama alaihi khati'ah. Di dalam catatan amal orang itu sedikit pun tidak ada kesalahan, habis dicuci bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang meninggal, ada apa dia meninggal? Dia ada asam urat. Apa yang diberikan oleh Allah? Man mata ala maradih. Dia meninggal punya sakit walaupun asam urat aja atau encok kah? Ya. Dia punya ada sebutan man mata ala maradi, nih orang meninggal posisinya dia lagi sakit. Dalam catatan amal ditulis mata syahidan, matinya orang ini mati syahid. Artinya tidak usah ditanya lagi sudah, kecuali hutang aja. Ada hutang kah dia? Dah masuk surga dah. Tidak usah ribet-ribet. Kenapa? Dalam kitab Syarfil Ummati Muhammadiyah, keutamaan umatnya Nabi Muhammad, Allah malu menanyakan kepada dia. Kata Allah, biarin dah, masukkan dia dalam surga tanpa dihisab. Sebab di dunia dua sudah kukasih macam-macam ujian. Ya badan letih ini kan ujian Bu Ai. Ya semuanya. Nah, masukkan surga dah tanpa dihisab. Kecuali satu aja, kalau dia masih punya utang. Makanya jangan punya utang. Kalau mati langsung masuk
surga. Moga-moga semuanya bebas hutangnya. Itu anjuran Rasulullah. Makanya kalau mau dikubur, kalau ada hutang yang bersangkutan dengan almarhum, mohon berhubungan dengan ahli waris. Artinya mayit ini berangkat ke kubur tidak punya hutang, ya. Itu. Rawahul Bukhari, riwayat hadis daripada Imam Bukhari. Moga sedikit nanti disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya. Semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Allahumma salli ala salatan tatma'innu biha qulubana, tanfa'u biha ulumana, taqdi biha hawaijana, tarfa'u biha darajatina, tahdi biha qawmana, tukhrisu biha qulubana, tulhimuna bi'uluman ladunni, tukrimuna biha bis-sa'ada wal karama ma'a dzurriyyatina, tuksiru biha maulana wa sahabana talamidana wa dhiyabana, tarzuqana Allahumma tamama ni'matika, tamama rahmatika, wa tamama ridwanik, wa salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta amata wa ahyaita. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ij'alna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa ribatan mubarakan wa husnal khatimah. Maghfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.